Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen sekelibat info atau breaking news. Kembali lagi teman-teman, ini dari harian BIN Crypto. PayPal menolak melayani warga Palestina. Apakah Bitcoin solusinya? Nah, secara singkat beritanya seperti ini teman-teman. Penolakan PayPal untuk melayani masyarakat Palestina meskipun ekonomi digital mereka sedang berkembang memicu diskusi mengenai inklusivitas dan juga diskriminasi keuangan yang dilakukan oleh PayPal itu sendiri. Bitcoin dengan sifatnya yang terdesentralisasi muncul sebagai alternatif potensial yang menawarkan biaya transaksi yang lebih rendah dan mengabaikan kebijakan pemerintah yang membatasi, utamanya pemerintah siapa? Pemerintah Amerika Serikat teman-teman. Seluk-beluk geopolitik dan sejarah konflik Israel Palestina menghadirkan tantangan unik bagi adopsi kripto dan juga perannya di zona konflik. Sepertinya Bitcoin adalah solusi. Wah, kabarnya Bitcoin sebagai rantai. Bitcoin memang solusi teman-teman. Tidak ada pemerintah yang mempengaruhi, tidak ada oknum-oknum di dalamnya, semuanya bebas, semua terdesentral, semuanya fair. Itu hanya ada pada Bitcoin. Dan oleh sebab itu teman-teman, kenapa Bitcoin sampai saat ini menjadi pegangan will, pegangan para bandar, pegangan orang-orang kaya yang ada di dunia, karena memang sifatnya yang sangat unik tersebut teman-teman. Transaksi digital harus terus melampaui pertukaran yang uang tunai, dan juga PayPal telah muncul sebagai raksasa yang memfasilitasi transaksi internasional tanpa hambatan. Namun tidak semua wilayah menikmati kemudahan yang diberikan oleh raksasa pembayaran digital ini. Di antara mereka yang dikecualikan antara lain adalah warga Palestina. Sebuah pembatasan yang baru-baru ini mendapatkan sorotan. Memang benar penolakan PayPal untuk melayani warga Palestina sambil menyediakan pemukiman Israel telah memicu diskusi mengenai diskriminasi keuangan. Apakah Bitcoin solusi diskriminasi PayPal? Saya kira ya teman-teman ya. Selama rapat umum tahunan PayPal pada Mei 2023, pengusaha Palestina Amerika Sam Bahor mengusulkan untuk mengubah kebijakan ini. Surat tersebut menganjurkan aturan baru untuk mencegah diskriminasi oleh pemerintah penyedia pembayaran digital terkemuka di dunia terhadap individu di zona konflik yang mendapat dukungan dari 12 anggota Kongres Amerika Serikat. Sebagai salah satu platform pembayaran paling terkenal di dunia, PayPal memiliki tanggung jawab untuk memastikan layanan dan operasional diberikan dengan cara yang tidak diskriminatif dan sesuai dengan prinsip panduan PBB yang mengenal bisnis dan hak asasi manusia. Bunyi surat tersebut. Oh ya, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Binance teman-teman. Binance hanya memblokir punyanya Hamas karena Hamas memang jadi targetnya Amerika Serikat. Tapi Binance tidak memblokir akunnya dari warga-warga Palestina. Apa yang dilakukan oleh Binance itu sudah tepat teman-teman, udah bener. Bagaimana dengan PayPal? Apakah PayPal ini bakalan mengikuti apa yang dilakukan oleh Hamas tersebut teman-teman? Nah, namun proposal tersebut ditolak. Wah, ditolak teman-teman dengan alasan adanya kekosongan finansial di sektor pengembangan perangkat lunak dan e-commerce Palestina yang sedang berkembang. Pengecualian ini telah mengalihkan fokus ke arah Bitcoin, mata uang kripto terdesentralisasi sebagai alternatif yang sangat memungkinkan. Mark Kaiser, salah satu pembawa acara RTS Kaiser Report, berbicara pada tahun 2013 tentang manfaat mengadopsi Bitcoin untuk membentuk kembali sistem keuangan dari Palestina. Dikatakan di sini bahwasanya Bitcoin seperti pada pemimpin spiritual sebelumnya di Gurun Timur Tengah adalah anugerah ajaib yang mampu mengubah orang-orang yang tertindas dan terlupakan. Perekonomian Palestina adalah perekonomian bernilai miliaran dolar yang sayangnya hanya menguntungkan pihak luar. Namun jika Bitcoin diadopsi sebagai mata uang resmi, warga Palestina akan mampu menentukan nasib ekonomi mereka sendiri dan dengan demikian mewujudkan nasib kedaulatan mereka, kata Kaiser. Dan sementara itu teman-teman, aktivitas Palestina Fadil El Salman baru-baru ini menekankan bagaimana Bitcoin telah menjadi satu-satunya metode pengiriman dana ke Palestina. Hal ini telah membantunya menghindari biaya perbankan yang tinggi dan juga kebijakan pemerintah yang membatasi, terutama setelah konflik terbaru. Dikatakan di sini bahwasanya Bitcoin memecahkan masalah yang tingginya biaya pendidikan atau transfer atau tindakan pemerintah yang berlebihan dan invasif serta perlakuan tidak adil terhadap warga Palestina oleh organisasi moneter internasional seperti dalam kasus PayPal, kata El Salman. Namun skeptisisme seputar mata uang kripto menandakan hambatan besar bagi adopsi Bitcoin yang cepat di wilayah tersebut. Jadi dikatakan di sini teman-teman, peran cryptocurrency di zona konflik teman-teman. Dilema pembayaran digital di Palestina mencerminkan tren global di mana mata uang kripto semakin mendapatkan tempat, khususnya di zona konflik. Menurut Chain Analysis, sebuah perusahaan analisis blockchain, perang Rusia Ukraina adalah contoh dari tren ini. Nyata banget ya teman-teman. Bantuan-bantuan yang diterima dari Ukraina itu kebanyakan dari menggunakan kripto teman-teman, di mana kripto sudah memfasilitasi pendanaan ke berbagai faksi yang ada di dalamnya. Utamanya di sini pendanaan dalam bentuk Bitcoin teman-teman.
Untuk pasar negara berkembang seperti Ukraina, mata uang kripto mempunyai potensi untuk bertindak sebagai penyimpan nilai yang dapat diandalkan, mengurangi biaya transaksi lintas batas, dan juga meningkatkan kemandirian finansial. Selain juga membantu upaya perang, sumbangan mata uang kripto kemungkinan besar akan mendorong meningkatkan adopsi dan juga memperkuat perekonomian yang terhambat oleh perang. Tulis dari laporan tersebut. Dan sifat mata uang kripto yang terdesentralisasi menawarkan keuntungan unik di zona konflik. Transfer dana skala kecil yang tepat memungkinkan dukungan yang ditargetkan untuk kepentingan yang lebih spesifik. Jadi ini dia teman-teman cat dari cryptocurrency send to Ukraina donation wallet teman-teman, yang besar kemudian jauh lebih kecil. Dan yang paling besar di situ sepertinya adalah bentuk Bitcoin. Sebaiknya konflik Israel Palestina menghadirkan skenario unik dengan tantangan sejarah agama dan juga geopolitik yang mengakar. Kontrol Hamas atas Palestina mengubah kompleksitas adopsi mata uang kripto, terutama setelah unit cyber polisi Israel Lahav 443 ya 443 membekukan dan juga mata uang kripto yang konon digunakan oleh kelompok militer tersebut untuk kepentingan penggalangan dana. Unit cyber kepolisian Israel bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan dan juga Badan Keamanan Israel dan Badan Intelijen Nasional lainnya telah berhasil membekukan akun mata uang kripto yang digunakan oleh Hamas untuk mengumpulkan dana kegiatan mereka, bunyi dari pernyataan tersebut. Namun fungsi mata uang kripto lebih dari sekedar donasi ya teman-teman. Seperti yang terlihat dalam konflik Israel Palestina baru-baru ini, harga Bitcoin tetap stabil meskipun terjadi kerusakan geopolitik. Tidak seperti komoditas tradisional sebagaimana bukan emas dan minyak ya teman-teman. Emas dan minyak naik teman-teman, akan tetapi mungkin saja saham atau S&P 500 teman-teman yang mengalami penurunan pada saat ini teman-teman. Seiring dengan semakin matangnya Bitcoin secara bertahap, Bitcoin dapat bermetamorfosis menjadi sebuah media pembayaran terpercaya di Palestina, juga sebagai aset safe haven atau lindung nilai ya teman-teman untuk saat ini, dan juga bisa digunakan sebagai aset yang bagaimana ketika suatu saat nanti Palestina ingin membangun, maka Bitcoin memang sangat bisa digunakan untuk hal tersebut. Hal ini memberikan jalan keluar dari biaya besar yang terkait dengan layanan keuangan internasional yang lazim di Timur Tengah dan sebuah alternatif selain pengecualian dari PayPal tersebut teman-teman. Wah, sepertinya PayPal ini masih belum bisa melakukan seperti langkah yang dilakukan oleh Binance teman-teman, melindungi customernya dan juga lebih fokus pada apa yang jadi incaran Amerika Serikat jika mereka itu kepengen ngatok kepada Amerika Serikat. Oke, seperti itu teman-teman berita terkait PayPal yang menolak untuk melayani warga Palestina. Apakah Bitcoin solusinya? Terima kasih sudah menonton video dari kami. Ingat teman-teman, konten ini hanyalah merupakan konten berita dan juga informasi semata teman-teman. Senantiasa do your atau do your own research. Lakukan riset mandiri sebelum berinvestasi apapun, dan senantiasa berinvestasilah dengan menggunakan dana dingin. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.